Saudara-saudara yang terkasih, Natal berarti bukan cuma soal pesta, tetapi dengan sadar gereja mengangkat pesta Santo Yohanes ini supaya kita sadar, Tuhan buka mataku Tuhan, supaya aku bisa melihat makna kehidupanku. Ada sesuatu rahasia Tuhan di balik kegagalanku sekalipun, di balik keterpurukanku, di balik berantakannya hidupku, di balik keberhasilanku, di balik segala prestasiku, di balik segala kekayaanku, di balik segala kemiskinanku. Tuhan buka mataku untuk memahami ini. Itulah. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Masih dalam suasana Natal, izinkan saya mengucapkan selamat Natal kepada Anda semua. Buat Anda yang kemarin-kemarin belum sempat nonton Bible Learning, silakan dilihat lagi edisi Natal, edisi malam Natal, itu bagus luar biasa. Saya tahu Anda sibuk, masih capek Romo, perayaan Natal Romo, masih banyak pesta-pesta Romo, banyak acara-acara di luar Romo, atau ada di antara Anda yang pulang kampung kalau saya tebak. Romo tahu aja saya pulang kampung di hari Natal, Romo tahu aja saya lagi ada di Manado, saya lagi ada di Flores, saya lagi pulang ke Medan Romo, saya lagi pulang ke Jawa Romo, untuk merayakan Natal bersama keluarga. Romo Yosef ini harus ke Manado, harus ke Flores, harus ke Medan. Di sana itu Natal itu luar biasa dirayakan. Orang gak pernah tahu kalau gak pernah ke Flores. Kalau di Flores itu Natal itu luar biasa Romo. Romo nggak akan pernah tahu kalau nggak pernah ke Manado ya. Kalau Natal itu, wah itu pestanya, pohon Natalnya, kelap-kelip Natalnya itu dari ujung satu ke ujung jalan yang lain Romo. Musik-musik Natal dinyalakan dengan meriahnya. Romo harus ke Medan. Kalau nggak ke Medan nggak pernah tahu Natal itu, wah makanan berlimpah Romo. Itulah yang bikin kangen. Ya terima kasih syukur kalau Anda sempat pulang kampung. Tapi saya yakin banyak dari antara kita, Romo, di masa sekarang ini Romo, pulang kampung kan itu biayanya mahal Romo. Harus tahan-tahan dulu cinta saya sama bapak ibu di rumah, cinta saya sama papa mama di rumah harus ditahan-tahan dulu Romo. Udah bersyukur masih bisa telepon, masih bisa video call dengan orang tua di kampung, merayakan Natal bersama-sama. Sekarang lagi banyak pengeluarannya, lagi nahan-nahanlah Romo pengeluaran. Saudara-saudaraku, maka dari itu, tulis di kolom komen, kasih salam kepada saudara-saudara Anda di kampung, kali aja mereka menonton Bible Learning. Misalnya Anda di Jakarta, halo teman-temanku, saudara-saudaraku di Flores, selamat Natal untuk kalian di sana ya, aku nggak bisa pulang kampung tahun ini. Horas yang di Medan, salam dari Bandung misalnya. Mari kita mewujudkan sukacita Natal. Natal itu soal spirit, soal semangat, jangan sampai loyo. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda perhatikan bacaan-bacaan yang ditawarkan oleh kalender liturgi gereja setelah Natal itu bikin geleng-geleng. Bukan geleng-geleng karena pesta Natal gitu ya, tapi karena memang membingungkan. Kalau nggak tahu, kalau nggak memahaminya, dengan mudah kita mengatakan seperti anak muda, aduh ini Natal nih, gereja nih nggak asik nih. Karena apa? Gimana tidak? Baru saja persiapan masa Advent kita disiapkan untuk merayakan Natal. Berpuncak di malam Natal dan hari Natal. Masih terngiang Romo, masih dinyanyiin terus-terus Romo sekarang-sekarang ini. Gloria in excelsis Deo. Atau lagu Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal. Masih terngiang Romo lagu Malam Kudus yang dinyanyiin di malam Natal. Kita aja nih hari-hari sekarang ini lagi diundang ke pesta Natal ini, pesta Natal itu, pesta Natal yang di tempat lain, sama saudara, sama kantor, sama lingkungan dan lain-lain. Tapi kenapa Romo? Baru aja satu hari setelah Natal, tanggal 26 Desember. Bacaannya itu seputar Pesta Santo Stefanus Martir pertama. Itu dibacaannya di Kisah Para Rasul. Kita tahu bagaimana Stefanus dirajam, dihabisi nyawanya karena dia percaya pada Yesus, karena dia membela imannya, karena dia bertahan dengan apa yang dia percaya.
Loh Romo, bener kata Romo ya, nggak asik orang lagi pesta-pesta bacaannya soal gitu. Kebingungan kita belum selesai sampai di situ. Baru saja 2 hari setelah Natal, hari Jumat tanggal 27 Desember, bacaannya memperingati pesta Santo Yohanes, Rasul dan penulis Injil. Yang kita tahulah di Yohanes itu tidak ada kisah kelahiran Tuhan Yesus. Di Matius ada, di Lukas ada, di Yohanes bentuknya berbeda. Sabda telah menjadi manusia. Tapi yang dipilih adalah justru bagaimana kesaksian Yohanes pada saat Yesus wafat, pada saat makam kosong, pada saat Maria Magdalena memberi kabar sukacita Yesus tidak ditemukan di dalam makam. Lalu 2 pribadi, Petrus dan murid terkasih ini lari ke makam dan mereka di situ menemukan makam kosong. Jadi, kok bisa sih Romo baru aja Natal udah mikirin soal Paskah? Ya itulah gereja, saudara-saudara. Kebingungan kita belum selesai sampai di situ. Karena nanti di hari Sabtu, hari Sabtu ini bacaannya menyangkut soal Natal ini. Karena dibacakan dari Matius bab 2. Tapi coba apa yang dirayakan? Yang dirayakan adalah pesta kanak-kanak suci, martir. Anak-anak yang dihabisi nyawanya oleh Herodes. Karena Herodes tahu Raja Yehuda, raja orang Yahudi baru saja lahir, menghabisi nyawa-nyawa anak-anak laki-laki yang baru saja dilahirkan. Betul kata Romo, fix ini nggak asik untuk dijadikan perayaan Natal. Tapi saudara-saudara, kalau kita memahami ternyata mengapa 3 hari setelah Natal gereja mengangkat kisah-kisah seputar iman dan kemartiran, seputar Paskah dan kebangkitan. Ternyata sejak awal gereja tidak bermaksud menjadikan Natal dalam rangka pesta yang tidak berkesudahan. Makan di hotel bermewah, hadiah-hadiah yang kita harapkan, bongkar-bongkar hadiah, tukar-tukar hadiah. Itu boleh-boleh saja, tapi jangan pernah lupa pada inti sari Natal. Soal iman, soal rasa percaya, soal kebangkitan. Bagaimana bayi Yesus yang baru saja kita rayakan di hari Natal ini, kelahirannya akan menjadi pribadi yang luar biasa. Saudara-saudara terkasih, di hari Jumat tanggal 27 Desember ini kita akan berkenalan dengan satu pribadi yang istimewa yang dirayakan oleh gereja. Namanya Yohanes Pengarang Injil. Kalau di masa Advent kita diperkenalkan dengan Yohanes Pembaptis yang kisah kelahirannya luar biasa, pewartaannya, tugasnya, perannya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sekarang setelah Natal kita diperkenalkan dengan Yohanes yang lain. Yohanes Rasul, Pengarang Injil, pewarta kabar sukacita. Terhadap Injil Yohanes, saudara-saudara, saya bisa memberi kesaksian seperti ini. Saya sudah pernah mengatakan, di masa muda saya, meskipun saya kuliah belajar Injil Yohanes, saya nggak ngerti itu ketika usia saya masih 20-an tahun. Ketika di akhir-akhir menjelang tabisan, saya ambil lagi mata kuliah Injil Yohanes, saya tetap tidak mengerti, bingung. Udah panjang, kalimatnya juga banyak, panjang-panjang, ungkapannya juga susah dihafalin, susah dimengerti. Banyak peristiwa-peristiwa yang saya nggak paham betul-betul ketika membaca Injil Yohanes. Itu Romo Yosef di umur 20-30. Tapi saudara-saudara, memasuki usia 40, mungkin usia itu sama usia dengan Yohanes Pengarang Injil ini. Di usia, di kematangan, di kedewasaan yang sama, saya baru bisa memahami, oh ternyata begini toh Injil Yohanes. Terlebih ketika hidup saya mulai berkenalan dengan kematian, penderitaan, sakit penyakit, air mata, pergulatan demi pergulatan. Justru di situ saya semakin memahami siapa Injil Yohanes, apa yang diwartakan, apa yang ditampilkan. Saya baru sedikit memahami pada akhirnya, oh ternyata Injil ini memang sangat amat luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda pribadi di balik Injil Yohanes. Di perjamuan malam terakhir, bayangin dia baru memperkenalkan dirinya.
bukan sekedar nama, tapi dia memperkenalkan dirinya sebagai murid terkasih. Itu baru muncul di Yohanes bab 13, saudara-saudara, di perjamuan malam terakhir. Baru dia menyebut dirinya sebagai murid terkasih. Artinya, apakah sebelumnya ketika dia dipanggil menjadi murid Yesus di pinggir Danau Galilea, dia belum mengalami pengalaman dikasih itu? Kemudian, saudara-saudara, kalau kita melihat kisahnya dalam Injil Lukas misalnya, ketika Petrus dan saudaranya, kan ada 4 murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, dipanggil menjadi penjala manusia, karena mereka semuanya adalah nelayan yang sedang kecewa, yang sedang lagi tidak mendapat apa-apa, yang merasa hidupnya sedang sia-sia. Setelah sepanjang malam mereka mencari ikan di danau, tetapi pagi-paginya mereka tidak mendapat apa-apa. Disitulah mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau Petrus usianya sudah lebih dewasa daripada Yohanes ini, karena Yohanes dikatakan dia masih muda. Kalau Petrus di usianya, mungkin dia paham, ya namanya juga nyari ikan, ya namanya juga cari nafkah, ya namanya juga kehidupan, kadang berhasil, kadang gagal. Yang namanya cari ikan, kadang berhasil dapat banyak, kadang-kadang juga nggak dapat apa-apa. Itu Petrus, dia bisa mengerti, dia bisa memahami. Meskipun ketika dia tidak dapat apa-apa, dia juga kecewa, dia juga marah. Tapi bayangin dengan anak muda yang bernama Yohanes ini, dia ketika mengalami kegagalan. Contoh anak Anda yang usia belasan tahun, yang usianya 20 tahun awal gitu ya, yang katanya belum banyak makan asam garam, pengalaman hidup, ketika gagal itu kayaknya waduh, sakit, pedih, perih, hidup seolah-olah berakhir. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan dalam usia muda, Yohanes ini mengalami kegagalan dalam profesinya sebagai nelayan. Jadi kalau Anda sedang merasa gagal, sedang merasa hampa, sia-sia, merasa semuanya nggak berguna dalam hidup Anda, macet semuanya Romo, justru Yohanes ini mendapat panggilan Allah, mendapat kasih Allah. Dia dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Dia tidak dipanggil ketika dia sedang berdoa, sedang dekat dengan Tuhan. Dia tidak dipanggil saat hidupnya sukses, makmur, wah dia berhasil. Tidak. Tapi saat dia masih muda, saat dia mungkin kecewa banget dengan kehidupannya karena tidak mendapat apa-apa, justru dia menemukan panggilan Tuhan. Dia ikuti Tuhan kemanapun. Dia ikut prosesnya. Dia melihat, dia menyaksikan, dia mengalami sendiri. Dan itulah yang diwartakannya. Kalau Anda baca itu di bacaan pertama, surat pertama Rasul Yohanes, bab 1 ayat 1-4, dikatakan, saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang kami raba dengan tangan kami, yaitu firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi buah imannya, buah percayanya, pergumulannya, apa yang dia saksikan, dia menjadi saksi akan pribadi luar biasa yang disebutnya dengan firman hidup. Hidup telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Jadi Yohanes ini betul-betul pribadi yang beruntung. Sejak masa mudanya dia terpanggil, ketika dia di usia-usia sudah mulai matang, dia melihat makna hidup. Saudara-saudara terkasih, Natal berarti bukan cuma soal pesta, tetapi dengan sadar gereja mengangkat pesta Santo Yohanes ini supaya kita sadar, ada Tuhan, buka mataku Tuhan, supaya aku bisa melihat makna kehidupanku. Ada sesuatu rahasia Tuhan di balik kegagalanku sekalipun, di balik keterpurukanku, di balik berantakannya hidupku, di balik keberhasilanku, di balik segala prestasiku, di balik segala kekayaanku, di balik segala kemiskinanku. Tuhan, buka mataku untuk memahami ini. Itulah Natal. Cara pandang yang baru, hidup yang baru, karena Tuhan telah menyatakan makna hidupnya buat kita. Sudah dinyatakan bagi kita. Bagaimana saudara-saudara, doa saya buat Anda adalah supaya Tuhan menyatakan kehendaknya buat hidup masing-masing dari kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih,
pribadi Yohanes pengarang Injil ini, dia sejak perjamuan malam terakhir, dia tidak menyebut lagi namanya, tapi dia menyebut predikatnya, murid terkasih. Apa artinya? Apakah ada sebuah transformasi, sebuah pertobatan, sebuah hidup baru, seperti Abram menjadi Abraham? Apakah seperti orang-orang yang berubah namanya karena mengalami pertobatan? Saudara-saudara yang terkasih, inilah kedalaman yang ditawarkan oleh seorang rasul. Dari dia menyebut namanya Yohanes, tapi dia pada akhirnya tidak lagi menyebut namanya, tapi dia lebih memperkenalkan dirinya. Aku murid yang dikasihi Tuhan. Dia sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dia bisa bermanja-manja dengan Tuhan Yesus. Pribadinya itu istimewa karena dia masih muda. Mungkin dia kolokan, mungkin dia masih cengeng, mungkin dia masih belum dewasa ketika awal-awal panggilannya. Tapi dia perlahan-lahan menjadi dewasa. Itulah arah hidup kita. Semakin dewasa dalam beriman, semakin dewasa dalam kehidupan ini, semakin bijak, semakin arif dalam memandang kehidupan, dalam menilai kehidupan sekalipun. Mungkin waktu masih muda, lihat orang begini kita komplain, lihat situasi nggak sesuai dengan keinginan kita marah, lihat sesuatu yang nggak beres kita ngomel-ngomel. Tapi dengan bertumbuhnya usia, makin dewasa, makin matang dalam beriman, kita masih jadi punya sikap yang baru karena hidup telah dinyatakan buat kita. Saudara-saudara, itu yang keren, luar biasa. Nah, salah satu yang bisa saya angkat dari murid terkasih ini adalah dia ini orangnya sangat amat rendah hati. Contoh dalam Yohanes bab 20 ini, bagaimana tidak Petrus dan murid terkasih tiba-tiba mendengar Maria Magdalena mengatakan, Tuhan Yesus sudah diambil orang, makamnya kosong. Dua murid ini berlari ke makam. Karena murid terkasih lebih muda, dia berlari lebih cepat. Petrusnya lebih lambat. Murid terkasih ini sudah sampai lebih dulu ke dalam makam. Tapi apa yang dia lakukan, saudara-saudara, ini simbol kerendahan hatinya dia. Proses hidupnya dia luar biasa. Dia mulai makin matang. Di situ dikatakan, keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Itu simbol kerendahan hatinya, karena dia tahu ada sosok murid yang jauh lebih pantas, yaitu namanya Petrus. Petrus dalam Injil Yohanes selain berbicara soal Rasul Petrus, tapi juga berbicara soal gereja. Gereja. Dalam diri Petrus ada gereja. Dia membiarkan gereja ini untuk melihat bukti tentang makam kosong, tentang Yesus yang sudah tidak ada lagi di makam. Tibalah Simon Petrus menyusul dia, masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kafan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Lihat, sangat detail sekali kisah-kisah soal kebangkitan, soal Paskah itu lebih detail daripada kisah-kisah soal Natal. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Dia membiarkan Petrus melihat dan percaya. Dia biarkan gereja melihat dan percaya. Dia ikut gereja yang percaya ini. Itulah iman kita. Maka soal penafsiran, kita nggak bisa menafsir kitab suci seenak-enaknya udel kita, semau-maunya kita. Tapi tetap penafsiran iman akan Yesus Kristus harus berakar, berpusat pada gereja. Itulah yang ditawarkan dalam pribadi murid terkasih yang bernama Rasul Yohanes ini. Mari, Natal itu soal bagaimana melihat, memaknai secara baru kehidupan kita. Ada kuasa Tuhan yang mau dinyatakan. Ada makna baru, ada semangat Natal yang selalu berkobar di dalam hati kita. Saudara-saudara, hari ini hari Jumat, saya mau ke Rumah Teduh Suryo, kampus sudah libur. Datang kasur-kasur tambahan, datang TV, datang juga printer juga datang, juga selimut juga datang. Karena tanggal 1 kita 3 hari lagi berarti ya, kita akan siap
kedatangan 13 pasien-pasien anak penyakit jantung bawaan. Doain semoga semuanya sukses dan lancar. Bye-bye, Tuhan berkati.